Tikam Samurai 6. Dalam Neraka Vietnam. Episode 107. Di tempat itu memang ada belasan selongsong peluru, dan bekas orang tiarap. Memang tak ada kentut, tapi yang membuat sakit hati si komandan adalah ketika melihat di antara bekas belasan selongsong peluru itu, orang yang mereka buru ternyata meninggalkan embahnya kentut. Sungguh mati. Di sana mereka melihat seonggok tahi manusia. Benar-benar tahi manusia. Dan onggokan tahi itu ternyata sudah cerai-berai oleh hajaran peluru anak buahnya. Oh, sakitnya hati si letnan. Oh, remuk redam jantungnya terasa. Dulu dia dikhianati pacarnya. Saktigat sekali. Tapi, apa yang dia lihat sekarang, sakitnya 1.000 kali lebih sakit daripada dikhianati pacarnya dulu. Saktigat sekali. Dengan muka sebentar merah dan sebentar hijau, lalu sebentar kebiru-biruan, si letnan menatap hilir mudik. Ke arah pangkal kayu besar itu, kemudian ke arah ujungnya. Berharap di salah satu tempat yang dia lihat ada kepala atau telinga salah seorang pelarian tersebut. Agak seorang jadilah. Tapi, dia memang lagi sial. Apa yang sudah dia bayangkan, pulang membawa 4 kepala pelarian itu, habis terbenam dalam tahi yang sudah kocar-kacir oleh peluru anak buahnya. Tak ada seorang pun pelarian itu di sana. Bahkan jejaknya, kecuali tahi dan selongsong peluru itu, lenyap seperti ditelan hantu rimba. Tubuh si letnan menggigil. Mungkin menahan marah, mungkin menahan malu. Matanya melirik ke kanan, ada air mengalir sedalam lebih kurang setengah meter dengan lebar aliran 1 meter. Dia menyumpah dalam hatinya. Orang yang mereka buru itu nampaknya sengaja meninggalkan induk kentutnya. Sebab, lazimnya orang akan buang air besar di air yang mengalir. Sekalian bisa membersihkan dirinya usai buang hajat. Tapi orang ini nampaknya sengaja buang air di darat, agak jauh dari air yang mengalir, dengan maksud mempermalukan para pemburunya. Oh, sakitnya hulu jantung si letnan. Buru mereka, hardiknya dengan muka merah padam. Salah seorang pasukannya, seorang berpangkat sersan yang ahli pencari jejak, menghampirinya. Bicara perlahan, letnan itu mendelik. Bicara beberapa patah. Si sersan memberikan penjelasan, sambil menunjuk ke satu arah. Si letnan menoleh ke arah yang ditunjuk. Puluhan anak buahnya menanti. Apakah Waang tidak salah? Hardiknya berang. Tidak, Let. Saya sudah periksa semua penjuru dengan sangat teliti. Jejak orang itu hilang di batang besar ini. Hanya ada 2 kemungkinan kenapa hal itu bisa terjadi. Pertama, punya sayap, sehingga bisa terbang. Ucapannya terhenti karena sebuah tempelengan dari letnan itu mendarat di pipinya. Bibir sersan pencari jejak tersebut pecah dan darah merembes perlahan. Dia dianggap berolok-olok dalam situasi gawat dan memalukan itu, dengan mengatakan ada manusia bersayap dan bisa terbang. Si sersan memahami kekeliruannya. Dia mengambil sikap sempurna. Kemudian meminta maaf, lalu melanjutkan penjelasan. Saya bisa memastikan yang berada di sini malam tadi hanya seorang di antara 4 pelarian itu, letnan. Dia sengaja memancing kita memburu dirinya, sehingga 3 temannya yang lain punya kesempatan lolos dari pengejaran. Dan orang yang seorang ini adalah orang yang sangat mengenal belantara. Demikian mahirnya dia, sehingga kami tak bisa melihat sebuah tempat pun di sini, bekas yang diinjaknya, kecuali tempat dia bertahan, kemudian buang air besar itu. Si sersan mengakhiri penjelasannya. Letnan tersebut menoleh kepada seorang kopral, anggota pencari jejak yang satunya lagi. Di pasukannya itu memang ada 2 pencari jejak. Namun yang amat mahir adalah si sersan yang barusan melapor. Si kopral mengangguk, membenarkan uraian sersan tadi. Kalian tak menemukan jejaknya sedikit pun. Jejaknya tidak, letnan.
Tapi saya bisa menduga, dia kembali ke tempat awal di mana kita pertama membuat formasi berbanjar untuk mengejar mereka senja kemarin. Di sana dia berpisah dengan teman-temannya. Dia sengaja memancing kita dengan membawa 2 bedil dan peluru yang memadai, sehingga kita menyangka mereka masih tetap 4 orang. Pada saat kita mengejarnya ke arah ini, teman-temannya punya kesempatan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Saya rasa mereka sudah sangat jauh. Mengenai orang yang tadi malam bertahan di sini, melihat kemahirannya memancing kita kemari, dan kemahirannya mengenal setiap lekuk-liku belantara ini, saya rasa sudah hampir mencapai ketiga orang lainnya itu. Dengan kemahirannya dia pasti bisa berjalan dengan cepat sekali dalam belantara lebat ini, ujar si Sersan menghiri penjelasannya. Bukan main sakitnya hati si letnan. Bukan mendengar uraian pencari jejak tersebut, melainkan pada kebodohan dirinya, yang mudah saja dikecoh. Tadi pun, sebelum si Sersan bertutur, dia sudah menduga-duga seperti itu. Namun dalam hal mencari jejak di belantara, dia memang mengandalkan si Sersan. Kini dia benar-benar tak tahu apa yang harus dia lakukan. Bagaimana mungkin dia bisa kembali ke markas mereka? Kembali dengan membawa cerita bahwa di akhir pengepungan mereka hanya berhasil menemukan sengguk induk kentut. Letnan itu memutuskan meneruskan pengejaran. Dia tahu, pengejaran harus dia lakukan. Sebab dia sudah mendengar perintah komandannya, sebelum berhasil menangkap keempat pelarian itu mereka tak dibolehkan pulang ke markas. Letnan Chowi memutuskan istirahat di balik sebuah jeram air terjun. Belantara yang sudah mereka lewati sepanjang 2 hari 2 malam ini nampaknya benar-benar belum pernah disentuh kaki manusia. Dia dengan teguh menuruti petunjuk si bungsu, agar menjaga arah pelarian, tetap menuju ke arah barat. Kendati medan yang harus mereka tempuh semakin berat, namun dia tetap mengarahkan jalan ke arah matahari terbenam. Di hari ketiga, menjelang tengah hari mereka sudah meninggalkan belantara yang datar dan berawa. Dari kejauhan mereka melihat bukit-bukit yang menjulang. Ketika menemui sebuah sungai yang cukup besar dan berair jernih, mereka mengikuti alur sungai itu ke arah hulu. Semakin jauh ke hulu semakin sulit medan yang harus mereka tempuh. Mendaki bukit batu cadas terjal dan menuruni tebing curam. Namun mereka semua yakin, apa yang diucapkan lelaki Indonesia itu tentang helikopter tempur yang menjemput Kolonel Majmahon. Helikopter itu datang dan pergi ke arah barat, ke arah perbatasan Kamboja. Lewat tengah hari, mereka tiba-tiba menemukan sebuah air terjun 2 tingkat yang selain tinggi dan terjal, juga sangat indah. Di bahagian bawah, di mana air terjun itu terhempas, tercipta sebuah danau selebar lapangan bola voli. Di seluruh tepinya adalah hamparan pasir putih yang landai. Sedikit bahagian yang terjal dan berbatu-batu besar ada di bahagian air itu menghujam dari ketinggian sekitar 50 meter. Di bahagian itu pula tercipta pelangi yang melengkung dari sisi kanan ke sisi kiri. Seolah-olah sebuah jembatan yang terbuat dari selendang. Sungguh-sungguh teramat indah. Baik di danau kecil tempat air itu menghujam maupun di sungai yang dalamnya hanya sekitar 2 meter, yang mengalirkan air yang amat jernih ke arah danau berpelangi itu, terlihat dengan jelas ikan-ikan mulai dari sebesar telapak tangan sampai sebesar paha lelaki dewasa hilir mudik. Jumlahnya ratusan. Ya Tuhan, saya hampir tak yakin bahwa ada tempat yang begini indah di tengah belantara yang belum pernah ditempuh manusia ini, desis Chowi sembari menatap dengan mulut separuh ternganga ke arah air terjun tersebut. Lalu ketiga mereka, termasuk Jok Graham yang demamnya sudah benar-benar sembuh, segera mencebur ke sungai dengan dasar pasir yang amat putih itu. Minum air tawar sepuas hati mereka, sembari mencoba menangkap ikan yang kelihatannya seperti jinak-jinak merpati. Smith yang gagal menangkap ikan,
segera kumat lagi penyakit bercarut-carut dan sumpah serapahnya. Semua sumpah serapah yang sudah beberapa hari istirahat dari mulutnya, kini berhamburan. Dimakinya ikan-ikan sebesar betis yang lepas dan lepas lagi, padahal sudah tersentuh oleh tangannya. Makian dan sumpah serapahnya sungguh teramat lengkap. Mulai dari ikan berpantat kurap, ikan kena sipilis, ikan pukimak, ikan impoten, ikan panau, ikan mirip beruk, monyet gorila. Hampir 8 tahun bertugas bersama Smith, Chowi tahu makian anak buahnya itu hanya asbun, asal bunyi. Kegembiraan yang sangat, bebas dari buruan dan berada di tempat yang seolah-olah sebuah sudut sorga di atas dunia ini, menyebabkan mereka semua melupakan segala rasa penat dan rasa takut. Apalagi di bahagian kanan air terjun itu ada hutan pisang emas dan beberapa pohon durian yang buahnya sedang ranum. Tuhan nampaknya memang melimpahi sepenggal wilayah jauh di tengah belantara Vietnam Selatan itu dengan rahmat yang amat luar biasa. Sebagai tentara yang sudah malang melimang dalam berbagai medan tempur, yang sudah menjelajahi banyak sekali wilayah, Chowi yakin di balik tirai air terjun itu pasti ada tempat yang aman untuk berteduh. Dia segera melangkah ke sana. Dari sisi sebelah timur dia menyelinap di antara air terjun dengan dinding batu. Benar, di belakang air terjun itu ada sebuah goa berbentuk ruangan sekitar 3 kali 3 meter. Lantainya memang tak begitu datar, namun tempat itu merupakan tempat yang luar biasa indah dan nyaman untuk tempat tinggal. Ruangan di balik air terjun itu tak kelihatan dari luar. Tertutup oleh curahan air terjun yang tak putus-putusnya, yang lebarnya sekitar 6 meter. Namun dari dalam goa kecil itu pemandangan bisa menembus air terjun tersebut. Semua yang ada di bagian depan, hamparan pasir 4 meter di kiri dan 4 meter di kanan sungai kecil tersebut, sejauh 50 meter ke hilir sungai kelihatan dengan jelas. Menemukan sorga di tengah belantara itu, ketiga pelarian tentara Amerika tersebut benar-benar bergembira, memekik-mekik seperti kanak-kanak yang mendapat permainan baru. Saya akan membangun istana di sini. Akan cari cewek Vietnam untuk istri, ujar Smith. Saya akan jadi nelayan. Ikan-ikan ini akan saya kembangbiakan, untuk dijual ke Washington, ujar Jock Graham. Kalau begitu saya akan menjadi eksportir pisang dan durian. Saya akan menjual pisang dan durian ini ke New York dan Hollywood. Agar bintang-bintang film Hollywood tak berkurap pantatnya. Hei, Chowi, apakah ada bintang Hollywood yang tak berkurap pantatnya? Chowi yang sedang berbaring di pasir putih itu hanya tersenyum. Namun semua kegembiraan itu lenyap tiba-tiba, menguap seperti kabut pagi disergap terik matahari. Begitu tim Smith usai dengan sumpah serapahnya, 3 tembakan menghajar sekitar tempat mereka. Chowi sampai terlambung saking kagetnya, tim Smith ternganga dan menggigil di dalam air. Durian di mulutnya sampai terlompat keluar. Jock Graham yang sedang menyusun-nyusun kayu kering untuk perapian membakar ikan, langsung melompat ke balik pohon pisang, tak jauh dari tempatnya tadi menyusun kayu perapian. Smith tak berani bergerak dari dalam air. Kepalanya saja yang nongol di permukaan air. Matanya liar menatap ke kiri dan kanan. Dia merasa tak ada gunanya lari ke darat, sudah terlambat. Jika dia bangkit, dia akan menjadi sasaran tembak. Chowi berlindung di balik sebatang kayu, tak jauh dari Jock Graham. Suasana tiba-tiba dicekam sepi yang mencekik. Chowi merasa heran, arah tembakan itu rasanya berasal dari goa di balik air terjun. Yaitu tempat di mana mereka meninggalkan 2 buah bedil rampasan yang mereka bawa dalam pelarian selama 2 hari ini. Tiba-tiba terdengar sebuah suara dari arah air terjun tersebut. Halo. Semua masih terdiam karena terguncang oleh ketakutan yang sangat tiba-tiba. Lalu di balik tirai air itu, kelihatan seseorang muncul memegang bedil.
Begitu melihat orang yang baru menembak mereka itu, yang tak lain dari si bungsu, terdengar makian tim Smith bertubi-tubi. Pukima, sundal, sipilis, monyet kurap, pantat kurap. Chowi dan Jock Graham juga menyumpah panjang pendek. Namun Chowi segera sadar, apa yang dilakukan orang itu adalah peringatan halus pada mereka. Bahwa adalah suatu pekerjaan sia-sia berada di hutan liar ini tanpa bedil. Apalagi meninggalkan bedil di tempat yang jauh dari mereka. Mereka berdiri dan berjalan menyongsong si bungsu dengan senyum lebar karena lega. Tidak demikian halnya dengan Smith. Dia menyelam, kemudian muncul dengan sengenggam pasir. Pasir itu dia lemparkan ke arah si bungsu. Berkali-kali dia lakukan hal itu, sambil mulutnya tetap saja bercarut panjang pendek. Bahkan, dia tetap saja melempari si bungsu dengan pasir, tatkala Chowi dan Jock Graham memeluk si bungsu. Ketiga orang tersebut dibuatnya mandi pasir. Tapi akhirnya dia juga tak mau ketinggalan. Dia melompati ketiga orang yang tengah berpelukan itu. Kendati tubuhnya kurus kerempeng, namun akibat terpaan loncatan tersebut semua mereka jatuh saling tindih dan berguling-guling di pasir putih dan landai tersebut, diiringi gelak tawa berderai. Sungguh ini pertemuan yang luar biasa. Mereka tak menyangka akan bisa disusul dan ditemukan si bungsu secepat itu. Namun, sebagaimana sudah dijanjikan si bungsu, dia akan segera menyusul dan menemukan mereka. Hal itu bisa dibuktikan kini. Baik Chowi, Smith maupun Jock Graham tak bisa lain daripada mengakui bahwa orang Indonesia yang sepintas kelihatan biasa-biasa saja, ini sesungguhnya adalah seorang yang amat luar biasa. Mereka bisa lolos tanpa hadangan sedikit pun dari puluhan tentara Vietnam malam itu benar-benar berkat keahlian orang Indonesia ini mengecoh para pemburu tersebut. Ketika baru berangkat, mereka mendengar tembakan sahut-bersahut di belakang mereka. Chowi mengajak kedua temannya untuk berdoa bagi keselamatan lelaki dari Indonesia itu. Sesaat mereka berhenti dalam kegelapan. Kemudian membaca doa untuk keselamatan orang yang menolong mereka itu, yang kini sedang dihujani tembakan, dan menutup doa dengan tangan mereka membuat tanda salib di kening dada masing-masing. Setelah itu tanpa menoleh lagi, mereka segera merunduk-runduk, menghindar dari tempat itu secepat dan sejauh mungkin. Kini keempat mereka sudah berkumpul. Ketika ditanya mengapa secepat itu dia bisa menyusul, si bungsu bercerita ala kadarnya. Semula, beberapa saat setelah dia menyuruh ketiga orang itu melarikan diri arah ke barat, dia bertahan di balik sebuah pohon besar yang tumbang. Dari sana dia menembaki tentara Vietnam, untuk mengalihkan perhatian mereka. Saat akan pergi dari kayu besar tempat dia bertahan itu, tiba-tiba saja perutnya memilin-milin. Kalau saja sabut dimasukkan ke perutnya yang memilin-milin itu, hampir bisa dipastikan akan dihasilkan tali yang alot, saking kuatnya perutnya memilin. Di antara tembakan yang dar-dor-der-der-er, dia teringat baru saja memakan buah rukani yang ranum. Rukani yang batangnya penuh duri itu buahnya persis buah anggur. Hanya bedanya, jika anggur manis, maka rasa buah rukani berbaur antara sepat, asam dan manis. Yang paling mendominasi di antara ketiga rasa itu tentu saja sepat dan asam. Manisnya hanya sedikit, sekedar pelepas tanya. Karena lapar, apalagi semasa di Gunung Sago dulu buah rukani adalah menu makanannya setiap hari, maka dia segera saja memetik belasan buah tersebut. Sambil berlindung dari incaran tentara Vietnam, dia menikmati buah rukam itu. Akibat terlalu banyak makan buah rukam perutnya menjadi memilin-milin. Dia sudah akan melangkah ke batang kayu besar tempat dia berlindung. Namun pilin perutnya sungguh kalera. Tak mau kompromi. Perutnya seolah-olah berpihak pada tentara Vietnam. Apa boleh buat,
sambil membalas tembakan 2 kali ke sembarang tempat. Dia lalu melorotkan celana, lalu mencongkong. Ketika ada balasan tembakan, dia merunduk di balik batang tumbang itu. Diangkatnya bedilnya ke atas kayu, sambil menunduk 2-3 kali. Kemudian kedua bedil yang sudah habis pelurunya itu dia sandarkan ke kayu besar tersebut. Lalu dia pergi ke sungai kecil itu, cebok di sana. Di antara ceceran tembakan dari tentara Vietnam, dia kembali memakai celananya. Lalu, dalam kegelapan tersebut dia naik ke kayu besar yang tumbang itu. Dengan amat mudah dia berjalan ke bahagian ujung. Di sana ada sebuah pohon besar, dengan beberapa akar besar menjulai ke bawah. Ditariknya akar itu, dia memejamkan mata. Lalu tiba-tiba dengan bergantung di akar besar itu, tubuhnya melayang ke arah barat, melewati sela-sela batang kayu yang tumbuh rapat sekali di belantara tersebut. Beberapa orang tentara Vietnam mendengar suara mendesis di atas kepala mereka. Kelelawar atau enggang, bisik hati mereka. Padahal, kalau saja hari sedikit terang, mereka mungkin akan ternganga. Sebab suara mendesis itu bukan enggang, apalagi kelelawar. Yang melintas di atas batok kepala mereka justru salah seorang dari 4 pelarian yang mereka buru. Si bungsu mirip Tarzan yang berayun dari pohon ke pohon dengan mempergunakan akar, yang lazimnya disebut sebagai akar angin. Kendati hanya sekali bisa memanfaatkan akar kayu itu, namun akar kayu itu telah membawanya keluar dari kepungan tersebut. Dia meninggalkan kepungan dengan sekaligus meninggalkan sengguk, induk kentut, yang esoknya membuat komandan Vietnam yang melakukan pengepungan menjadi murka. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun hidup di belantara Gunung Sago, dia tahu kapan ayunan akar kayu itu akan berhenti. Ketika ayunan akar itu dia rasa melemah, tangan kirinya masih memegang akar itu agar tubuhnya tak jatuh seperti goni buruk ke tanah. Sementara tangan kanannya menggapai ke sisi, mencari dahan atau pohon yang bisa dipegang. Tangannya menangkap dahan yang lumayan besar. Tubuhnya bertahan di sana. Untuk sesaat tubuhnya masih berada di dahan yang baru dia pegang. Lalu akar pohon yang baru dia pergunakan untuk meloloskan diri itu dia ikatkan ke dahan di mana tangan kanannya kini berpegang. Dengan demikian, akar itu tak kembali ke tempat awal. Hal itu perlu, sebab kalau akar itu kembali ke tempat semula, pencari jejak andal yang biasanya dimiliki tiap pasukan Vietnam, dengan mudah bisa melacak bagaimana dan kemana dia meloloskan diri. Dalam kegelapan dia naik dan menelungkup di dahan yang besarnya sebesar betis lekaki dewasa tersebut. Bertahan dengan diam dan memusatkan konsentrasi. Dia mendengar tentara yang gelisah diserang nyamuk jauh di utara sana. Jarak antara dia dengan tentara terdekat dia perkirakan sekitar 20 meter. Itu berarti ayunan akar kayu itu sudah mengantarnya ke tempat lain sejauh lebih kurang 30 meter, kemudian dia mencari jalan untuk segera turun. Setelah itu mulai melangkah meninggalkan tempat tersebut. Dalam waktu tak begitu lama dia berhasil menemukan tempat di mana dia meninggalkan Chowi, Jok dan Smith. Dia bisa menemukan setiap jejak yang ditinggalkan ketiga orang tersebut. Menjelang siang dia memanjat sebuah pohon besar dan tinggi. Dari pohon itu dia memandang ke arah dari mana dia datang. Melihat kalau-kalau tentara Vietnam itu menyusul. Ada sekitar 1 jam dia di pohon besar dan rindang itu, namun tak ada gerakan apapun yang dia lihat. Tentara Vietnam memang meneruskan pemburuannya. Namun mereka terpaksa bergerak amat lambat, karena sulit menentukan jejak para pelarian. Kesulitan itu muncul karena sebahagian besar hutan itu adalah hutan dengan rawa yang dalam. Jejak yang ditinggalkan pelarian dapat dilihat dengan jelas. Namun untuk memburu orang-orang itu di dalam rawa, yang kadang-kadang kedalamannya mencapai setinggi kepala itu, menyebabkan gerak maju mereka sangat lamban.
Hardik dan Berang si letnan, agar pasukan bergerak cepat tak ada gunanya. Chowi Smith dan Jock Graham tertawa terkekeh-kekeh mendengar penuturan si bungsu. Terutama saat si bungsu menceritakan betapa dia terpaksa membalas tembakan tentara Vietnam sambil jongkok berlindung sekaligus terberak-berak di balik kayu besar, akibat perutnya memilin-milin karena kebanyakan memakan buah rukam tersebut. Mereka memutuskan untuk beristirahat 1 atau 2 hari di goa di balik air terjun itu guna memulihkan tenaga yang benar-benar berada di bawah titik nol akibat dikurung sekian lama di lubang berair busuk tersebut. Mereka tak usah takut kelaparan. Tak lama setelah mereka bertemu, si bungsu memungut beberapa kerikil. Kemudian tegak di tepi sungai yang airnya amat jernih itu. Menatap ikan-ikan besar berlalu lalang seperti di dalam akuarium saja. Ketiga tentara Amerika itu tak paham apa yang akan diperbuat si bungsu dengan batu-batu kerikil sebesar ibu jari tersebut. Sampai suatu saat si bungsu melemparkan batunya ke air. Tak lama kemudian, 2 depa kebahagiaan hilir, mereka melihat seekor ikan baung sebesar betis lelaki dewasa mengapung dengan kepala pecah. Sekali lagi si bungsu melemparkan batu kerikil di tangannya. Namun lemparan itu nampaknya luput. Dia melempar sekali lagi, dan kali ini yang mengapung adalah seekor ikan lele yang besarnya yang sama dengan ikan baung pertama. Ketiga tentara Amerika itu ternganga melihat keahlian yang belum pernah mereka temukan seumur hidup itu. Bagaimana mungkin orang memiliki keahlian dan tenaga yang demikian besar? Yang kekuatan lemparannya tetap tak berkurang setelah menembus air, dan mampu mengenai serta membunuh seekor ikan. Pukima, pantat orang ini pasti berkurap banyak. Kalau tak berkurap dia takkan punya kepandaian demikian tinggi, ujar Smith menyumpah panjang pendek. Sumpah serapahnya yang tak berketentuan itu tidak hanya membuat Chowi dan Jock yang tertawa, tapi juga si bungsu. Si bungsu membuka celananya, kemudian menungging ke arah Smith, lalu terjun ke air diiringi tawa Chowi dan Jock Graham. Banyak kurap di pantatnya, Smith, ujar Chowi yang sampai berair matanya karena tertawa melihat Smith ditunggingi si bungsu. Tidak hanya kurap, tapi juga sipilis. Orang ini rupanya kena induk sipilis, ujar Smith yang merasa jengkel ditunggingi oleh si bungsu. Si bungsu yang sudah berenang dan melempar bajunya ke pasir, tak dapat menahan tawanya. Dia mengacungkan jari tengahnya ke arah Smith. Sebuah tindakan yang bagi orang Amerika dianggap memaki dengan kasar. Smith tetap saja masih menggerutu. Dia memunguti 2 ekor ikan yang terbunuh oleh lemparan si bungsu. Kemudian melemparkannya kepada Jock Graham. Hei koki pantat kurap, masak ikan ini. Jenderalmu ini sudah lapar, ujarnya kepada Jock Graham. Jenderal emaknya sipilis, ujar Jock Graham sambil memunguti ikan tersebut. Bukan aku yang induk sipilis. Itu si bungsu itu. Saya lihat pantatnya tadi penuh ulat. Kita jangan ikut-ikut mandi di sungai ini. Sungai ini sudah tertular virus sipilis, ujar Tim Smith. Usai berkata begitu, Smith melangkah ke arah 2 buah durian yang tadi mereka ambil. Lalu membelahnya dengan bayonet, lalu memakan isinya dengan lahap. Atas pertanyaan Chowi, si bungsu memastikan tentara Vietnam yang memburu mereka takkan sampai kemari. Saya 2 kali mengintai mereka. Terakhir mereka kehilangan jejak setelah melewati rawa besar dan dalam yang kalian lewati itu. Untung rawa itu airnya mengalir, sehingga jejak yang kalian tinggalkan lenyap bersama arus. 2 orang pencari jejak di pasukan itu kebingungan menentukan kemana harus melanjutkan pengejaran. Jika mereka tak menentukan jejak kalian di seberang rawa, untuk memutuskan kembali ke jejak awal di rawa dangkal sebelum kalian memasuki rawa dalam itu, mereka memerlukan paling tidak waktu 4 atau 5 hari, tutur si bungsu. Persoalan muncul ketika membakar ikan tersebut. Dengan apa ikan itu dibakar? Mereka tak punya korek api.
Chowi mencoba menghidupkan api dengan menggesekkan dengan kuat buah-buah batu. Namun api tak kunjung menyala. Pukulan dan gesekan batu itu tak menimbulkan percik api sedikitpun. Si bungsu memilih sebuah dahan yang sudah sangat kering. Lalu mengambil serat batang pisang. Serat batang pisang itu dia belah sehingga membentuk sebuah tali. Kayu kering itu dia lobangi sedikit dengan bayonet. Kemudian sebuah dahan yang lebih kecil dia runcingkan. Dahan runcing itu dia lilitkan beberapa kali lilitan dengan serat batang pisang tersebut. Kayu yang dia lobangi dia letakkan di pasir. Kemudian kayu runcing sebesar pena itu dia masukkan ke lubang kecil di kayu itu. Dia suruh Chowi memegang kayu yang di pasir. Smith dia suruh mencari rumput kering dan meletakkannya di sekitar lubang kayu tersebut. Ujung kayu yang dia runcingkan dia suruh tekan oleh jok. Lalu tali serat pisang yang melilit kayu runcing itu, dia tarik ke kiri dan ke kanan. Kayu itu terputar sedikit. Dia tarik lagi ke kiri dan ke kanan, makin lama putaran kayu itu makin laju. Mula-mula gesekan kayu yang runcing di lubang itu menimbulkan asap. Si bungsu semakin mempercepat tarikan di kedua ujung tali pisang tersebut. Percik api mulai memakan rumput kering itu. Smith sampai berteriak saking kagumnya, lalu menambahkan rumput kering dengan jumlah banyak dan Jock Graham meletakkan beberapa ranting kecil. Si bungsu menarik nafas. Dia teringat ketika membuat api dengan cara yang sama ketika di tepi rawa bersama Tibin, Duktio dan Handoi. Kini api menyala besar karena kayu-kayu kering ditambah terus oleh Jock Graham dan Smith. Di api yang menyala itu mereka membakar ikan. Harumnya ikan bakar itu sangat kuat. Si bungsu lalu berjalan ke dalam hutan tak jauh dari sungai itu. Dia memilih beberapa daun. Kemudian dia remas di sungai. Air remasan itu dia teteskan ke ikan yang sedang dibakar api unggun. Hei! Apa itu marijuana? Asal Smith asal nyerocos. Si bungsu tak menyahut. Hei, kau akan meracuni kami ya, ujar Smith. Si bungsu masih tak menyahut, dia tetap memeras daun itu dan meneteskannya ke ikan yang dibakar. Hei, itu pasti racun, kau pasti mata-mata Vietnam yang pura-pura baik sama kami, lalu sekarang kamu meracuni kami, begitu ya, gerutu Smith. Chowi dan Jock Graham terkekeh mendengar kicauan Smith. Si bungsu mau tak mau, ikut nyengir. Tentara yang satu itu memang tak bisa bernafas sebelum mengusilin orang. Daun itu mengandung zat garam ketika duduk dekat Chowi. Apa yang dikatakan si bungsu dapat mereka rasakan ketika memakan ikan bakar tersebut. Rasanya nikmat sekali, rasanya tak hambar seperti tanpa garam. Ikan bakar ini enak bukan karena daun itu, tapi karena kencing. Kau kencingi ikan itu tadi ya, Jock, kata Smith yang kembali kumat, sifat usilnya. Tapi enak kan air kencingku, ujar Jock, membalas olokan Smith. Enak kepalamu, ujar Smith. Si bungsu harus mengakui, kehadiran Smith di dalam lubang penyekapan itu cukup membuat suasana meriah. Bagi ketiga tawanan Amerika itu, itulah makanan ternikmat yang mereka rasakan sejak setahun berada dalam lubang itu. Tak heran begitu makan selesai mereka segera tertidur bermandikan cahaya matahari. Mereka tidur pulas sekali. Hari kedua si bungsu melihat jejak rusa tak jauh dari tempat itu. Dia membawa Smith berburu. Tempat itu mereka datangi dengan berenang perlahan di sungai. Baru kemudian merayap ke darat. Hei, apa-apaan ini? Rusanya entah ada entah, protes Smith terhenti ketika melihat isyarat si bungsu yang berada di depan. Smith merayap cepat, dan tiba dekat padang dia melongok dan dia tertegun, melihat tak jauh di depannya terlihat tak kurang 10 ekor rusa sedang merumput. Ya Tuhan, apakah tempat ini kebun binatang? Desisnya. Tempat ini tak pernah ditempuh manusia. Makanya mereka datang mencari makan ke sini siang hari.
Di tempat yang sudah ditempuh manusia, biasanya rusa mencari makan malam hari, bisik si bungsu. Sialan, mengapa kita tak membawa senapan? Rutuk Smith. Si bungsu memperlihatkan kepada Smith dua buah batu yang besar hampir sebesar jempol jari kaki. Untuk apa itu? Pengganti senapan. Smith sudah hampir mengatakan orang di depannya itu gila. Namun ketika tiba-tiba dia teringat selama 2 hari ini si bungsu menangkap ikan hanya dengan lemparan batu, dia mengurungkan niatnya mengatakan si bungsu gila. Anda juga bisa menangkap rusa dengan batu. Saya tak yakin, tapi tak ada salahnya dicoba bukan? Pantat kurap, cobalah, saya ingin melihat, rutuk Smith. Si bungsu mengangkat kepalanya perlahan. Smith ikut-ikutan mengangkat kepala. Di hadapan mereka ke-10 ekor rusa itu kelihatan memamah rumput dengan lahap. Untung arah angin tidak datang dari arah mereka berada maupun dari arah air terjun. Kalau itu yang terjadi, rusa-rusa yang penciumannya amat tajam itu pasti sudah pada melarikan diri, karena mencium bau manusia, bau yang tak lazim bagi mereka. Tiba-tiba si bungsu bangkit. Rusa-rusa itu terkejut dan menoleh. Binatang itu tertegak. Mungkin merasa aneh melihat makhluk yang tak pernah mereka lihat seumur hidup. Namun hanya 2 atau 3 detik mereka tertegun. Dengan lengking pendek rusa jantan yang paling besar sebagai peringatan adanya bahaya, semua rusa itu tiba-tiba melompat cepat melarikan diri. Namun salah seekor, yang nampaknya masih berusia sekitar 2 tahun, tiba-tiba terdongak. Lalu jatuh. Lenyap dalam palunan rumput tebal tersebut. Rusa yang lain dalam waktu singkat berhasil melintasi padang rumput luas itu. Kemudian lenyap ke dalam belantara lebat di belakang sana. Si bungsu, diikuti Smith memeriksa dan mendapati rusa itu sudah mati. Tengkoraknya, sedikit di bawah telinga, kelihatan remuk. Bahagian itulah yang dihantam oleh lemparan si bungsu. Smith mendecak dan menggelengkan kepala. Sukar baginya memahami bagaimana si bungsu yang selalu dia maki dengan kata-kata, pantat kurap, atau induk sipilis ini bisa memiliki kemahiran seperti itu. Menangkap ikan dan rusa hanya dengan lemparan batu. Rusa itu kemudian mereka seret ke dekat air terjun. Chowi dan Jock Graham ternganga mendengar cerita bagaimana si bungsu menembak rusa tersebut. Hati-hati dengan orang ini. Dia bukan manusia. Dia dukun. Mana ada manusia yang bisa menangkap ikan dan rusa hanya dengan lemparan batu. Pantat kurap dan induk sipilis ini dukun yang berbahaya, rutuk Smith panjang pendek sambil menguliti rusa itu bersama Jock Graham dengan bayonet. Si bungsu hanya tersenyum mendengar dendang dan rutuk tim Smith. Saat Jock dan Smith mengerjakan rusa itu, Chowi beranjak ke tepi hutan. Mengumpulkan kayu-kayu kering sebanyak mungkin untuk membuat api unggun guna memanggang rusa tersebut. Sore itu mereka pesta pora menikmati panggang daging rusa. Kepada ketiga tentara Amerika itu si bungsu menunjukkan jenis daun kayu yang dia jadikan sebagai pengganti garam saat membakar ikan kemarin. Dia juga menunjukkan pada mereka jenis-jenis daun dan lumut, yang bisa diramu secara sederhana untuk obat malaria. Dengan takaran yang berbeda, bahagian tumbuhan itu bisa pula diramu menjadi obat luka yang manjur. Ketika malam turun, dan kebetulan bulan sabit muncul di langit yang bersih, mereka membuat api unggun di tepi sungai itu sambil berbaring di pasir yang putih bersih. Tempat itu demikian tenang. Berada di tempat amat tenang dengan suara desa air terjun itu, orang sudah mengalami atau paling tidak melihat puing neraka perang Vietnam, takkan percaya bahwa ada tempat seperti itu di Vietnam. Negeri yang selama belasan tahun dicabik-cabik oleh perang yang kekejamannya tiada taraf. Kekejaman perang Vietnam tercatat dalam sejarah peperangan manapun yang pernah dikenal umat manusia di permukaan bumi ini.
Kekejaman bala tentara Jepang saat Perang Pasifik jadi tidak berarti dibanding kekejaman Perang Vietnam. Tempat mereka berada sekarang seolah-olah berada di negeri lain, yang jauh sekali dari negeri yang bernama Vietnam. Kenapa engkau tak ikut dengan heli tempur yang menjemput Kolonel McMahon? Tiba-tiba saja Chowi mengajukan pertanyaan pada si bungsu, saat mereka berbaring di dekat api unggun di pasir putih di tepi sungai tersebut. Pertanyaan yang sejak awal sudah mengusik perasaan Chowi. Si bungsu tak segera menjawab. Sambil menelentang dia menatap bulan sabit di langit yang bersih. Jock Graham dan Smith merubah posisi tidurnya. Jika sebelumnya mereka menelentang, kini pada memiringkan tubuh menghadap ke arah si bungsu. Mereka memang ingin tahu, kenapa lelaki Indonesia itu bertemu dengan McMahon di tempat kolonel itu disekap. Dan kenapa dia tak ikut pergi atau tak ikut dibawa bersama helikopter tersebut. Ada puluhan tentara Vietnam saat itu, ujar si bungsu perlahan. Mengepung heli tersebut, ujar Chowi. Ya, sekaligus menembakinya. Engkau bersama McMahon saat itu. Persisnya tidak. Setelah McMahon dan beberapa tentara Amerika lainnya saya bebaskan dari tempat penyekapan, kami membagi kelompok menjadi 3 bahagian. 2 kelompok kemudian bergabung setelah kami membumi hanguskan kamp tentara Vietnam. Saya memilih tinggal di belakang, menahan 2 regu Vietnam yang memburu kami. Ketika saya berhasil menahan para pengejar dan tiba di tempat penjemputan, saya lihat keadaan amat kritis. Kalau heli itu tidak berangkat segera, mereka semua akan terbunuh. Saya yang masih berada belasan meter dari heli itu, mencoba mengalihkan serangan tentara Vietnam dari heli dengan menembaki tentara Vietnam tersebut. Heli itu, berikut McMahon dan beberapa tentara Amerika berhasil lolos. Dan saya tertangkap. Itulah sebabnya kita bertemu, ujar si bungsu menuturkan secara sederhana kenapa dia kini berada di antara ketiga tawanan Amerika itu. Engkau pernah belajar taktik perang, kawan? Tanya Chowi. Si bungsu tersenyum. Saya hanya belajar membunuh dan menyelamatkan diri dari orang yang ingin membunuh saya, Chowi, ujar si bungsu. Sepi setelah itu. Tak ada yang berkata, bahkan tak seorang pun di antara keempat orang itu yang bergerak. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Sudah berapa banyak orang yang kau bunuh, kawan? Tiba-tiba Smith yang induk carut itu bertanya perlahan. Si bungsu menarik nafas. Chowi tersenyum mendengar si kepala hampir botak yang induk carut itu memanggil si bungsu dengan sebutan, kawan. Padahal biasanya dia memanggil dengan pantat kurap atau induk sipilis. Dia merasa senang, sikap dan ketangguhan si bungsu ternyata berhasil menundukkan perilaku anak buahnya yang isi kepalanya ibarat tong segala carut itu. Berapa orang yang sudah kau bunuh dalam peperangan di Vietnam ini, Smith? Si bungsu balik bertanya, dengan suara yang juga perlahan. Smith menelentangkan tubuhnya, menatap awan tipis yang bergerak perlahan melewati bulan sabit di atas sana. Terdengar dia menarik nafas panjang dan berat, seperti keluhan. Barangkali 8-12 orang, jawab tim Smith perlahan, sembari membayangkan beberapa perang di mana dia menembak mati tentara Vietnam. Sudah berapa orang yang kau bunuh, bungsu? Kembali Smith bertanya karena si bungsu masih berdiam diri. Saya rasa takkan kurang 100 orang, Smith, jawab si bungsu dengan suara seperti menggigil. Jawaban itu tak hanya membuat Smith dan Jock Graham yang terkejut, melainkan juga Letnan PL Chowi. Ketiga orang itu duduk dan menatap ke arah si bungsu yang tengah memandangi langit dan bulan sabit. Mereka tak merasa perlu bertanya apakah si bungsu bergurau dengan jawabannya itu. Mereka yakin, jawaban itu adalah jawaban yang penuh kejujuran. Mereka juga tak menangkap sedikit pun nada bangga dalam ucapan lelaki itu.
Chowi malah seperti mendengar suara lelaki itu seperti sebuah tangisan. "Oh my god," desis Chowi dan Smith hampir bersamaan. Si bungsu ikut duduk, kemudian memeluk kedua lututnya. "Ya, jumlah orang yang kubunuh demikian banyak, kawan. Sehingga aku tak lagi bisa menghitung. Akhirnya aku sendiri tak tahu, apakah aku membunuh benar-benar dengan alasan membela diri, atau membunuh sudah merupakan candu bagiku. Itulah sebabnya keempat tentara Vietnam yang menggiringku dari lubang penyekapan dan kedua orang yang menjaga di pondok dekat lubang kita disekap, dan beberapa lagi di hutan yang memburu kita, tak seorang pun yang mati. Mereka hanya sekedar kubuat lumpuh," tutur si bungsu perlahan sambil matanya menatap kosong ke lidah api yang menjilat kayu unggun, sekitar 2 meter dari tempat mereka duduk. "Engkau membunuh musuhmu dengan senjata api." Yang bertanya ini adalah Jock Graham, yang tak tahan untuk tidak mengetahui lebih banyak tentang orang Indonesia yang berhasil mengeluarkan mereka dari lubang jahanam tahanan Vietnam itu. "Sebagian besar tidak. Dengan tangan. Dengan samurai." "Samurai?" tanya Jock Graham dengan perasaan heran. Chowi dan Smith juga kembali menatap pada si bungsu dengan perasaan semakin heran. "Ya, Jock. Barangkali saya adalah satu dari sedikit sekali orang yang amat mahir menggunakan samurai. Bahkan dibanding dengan orang-orang Jepang yang paling mahir sekalipun. Baik samurai panjang, maupun samurai-samurai kecil yang dilemparkan dari jarak belasan meter," ujar si bungsu sambil melemparkan segenggam pasir ke air sungai yang mengalir perlahan. Ketiga tentara Amerika itu terdiam. Mereka percaya pada semua yang diucapkan orang Indonesia ini. Kendati mereka tak tahu bagaimana orang ini mempergunakan samurai itu. Mereka hanya membayangkan beberapa film samurai Jepang yang pernah mereka tonton. Misalnya film Zatoichi, yang pernah cukup laris di Amerika sebelum mereka terjun ke Perang Vietnam. "Engkau punya istri dan anak?" Pertanyaan ini Chowi yang mengajukan. Si bungsu menggeleng. "Saya punya istri dan 2 anak. Wanita keduanya. Yang besar sekarang sudah berumur 13 tahun. Yang kecil 6 tahun. Mereka tinggal di Chicago," ujar Chowi perlahan. "Saya juga punya istri, dulu. Ketika 4 tahun yang lalu saya cuti dan pulang ke Illinois, istri saya ternyata berselingkuh dengan teman sekantornya. Dia bekerja di sebuah biro perjalanan. Saya sudah 3 hari di rumah, ketika saya datang ke sebuah hotel untuk mengantar titipan salah seorang teman yang tak cuti karena mendapat hukuman. Saat itulah saya melihat istri saya datang dengan seorang lelaki, kemudian masuk ke sebuah kamar yang sudah mereka pesan. Buat sesaat saya tertegun. Kemudian pintu kamar mereka saya tendang hingga jebol. Mereka, yang sama-sama sudah telanjang bulat dan sedang bergumul di karpet, menatap saya seperti melihat setan." Yang bercerita ini adalah Tim Smith. Dia berhenti sejenak dengan nafas sesak. Cerita itu tentu saja baru bagi si bungsu dan Jock Graham. Jock Graham memang baru mengenal Smith setelah dijebloskan bersama si bungsu di lubang yang sudah dihuni duluan oleh Chowi dan Smith. Mereka berlainan pasukan. Namun bagi Chowi, cerita Smith itu memang sudah dia dengar langsung dari anak buahnya itu. Lalu terdengar Smith menyambung ceritanya. "Sialnya ada peraturan, bahwa tentara yang pulang cuti tidak dibolehkan membawa senjata. Kalau saja saya membawa senjata, keduanya pasti sudah tak ada lagi sekarang. Sebenarnya, kalaupun dia membawa senjata, belum tentu apa yang dia ucapkan akan terjadi. Bahwa dia akan menembak mati lelaki yang menyerongi istrinya itu. Sebab, saat dia menangkap basah kedua orang itu, Smith tak sempat menghajar lelaki yang meniduri istrinya di kamar hotel tersebut. Dia hanya tertegak mematung. Dia tak yakin bahwa istrinya akan berselingkuh seperti itu.
Dia masih tegak mematung di pintu kamar yang jebol dia tendang sampai polisi militer datang. Dia, istrinya dan lelaki teman sekantor istrinya itu dibawa ke kantor polisi militer. Dari pengakuan istri dan teman kencannya itu kepada polisi militer, terungkap bahwa perbuatan tak senonoh itu sudah mereka lakukan 3 kali seminggu selama 2 tahun. Hampir selama Smith berada di kancah perang Vietnam. Mendengar pengakuan kedua orang itu, Smith merasa sangat terpukul. Ketika dia menyabung nyawa di medan perang, dalam belantara yang amat ganas di Vietnam, istrinya hampir setiap malam menyerahkan tubuh dan kehormatannya pada lelaki lain. Saat dia dihujani peluru, atau sedang diburu tentara Vietnam, istrinya ternyata tengah mengumbar nafsu. Ketika dia berada di antara mayat rekan-rekannya yang bertumbangan satu demi satu, di Amerika istrinya sedang bermandi keringat mendengus-dengus dalam dekapan lelaki lain. Padahal, kemanapun dia pergi, foto mereka bertiga, dia istri anaknya, selalu setia dalam dompetnya. Hampir setiap hari dia melihat foto tersebut dengan sepenuh rindu. Siapa menduga, pada saat-saat seperti itu, istrinya ternyata menikmati hari-harinya dengan gejolak birahi tak terkendali. Smith merasa dunianya benar-benar tenggelam. Dia tak mampu berkata sepatah pun. Bahkan ketika polisi militer bertanya apakah dia akan menuntut atau tidak, dia hanya menunduk lemah. Kemudian berdiri, menatap sesaat pada lelaki yang telah ratusan kali menyebadani istrinya itu. Lelaki itu menunduk, tak berani menatapnya. Kemudian ditatapnya istrinya yang sedang menangis terisak-isak. Hanya sesaat dia tatap, kemudian dia melangkah keluar. Tawaran polisi militer untuk mengantarkannya pulang ditolaknya. Dia pulang naik taksi. Di rumah dikemasinya pakaiannya dan pakaian anak lelakinya yang berusia 3 tahun. Kemudian dia pergi. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Dititipkannya anaknya itu di sana. Ketika ibu dan ayahnya bertanya apa yang terjadi, dia hanya menarik nafas. Menatap penuh perasaan hibah kepada anaknya. Kemudian menjawab pertanyaan si ibu sekadarnya, bahwa perkawinannya sudah berakhir. Dia tak menceritakan sepatah pun apa yang telah dilakukan istrinya. Kemudian dia menghabisi hari-harinya di bar. Minum sampai mabuk, tidur di jalanan. Suatu malam dia dirampok segerombolan pemuda. Ada 7 orang jumlahnya. Ketika dia tak mau menyerahkan dompet, jam dan cincin kawin yang masih dia pakai, ke-7 pemuda itu menghajarnya sampai babak belur. Aneh, kendati dia bisa melawan, namun dia tak melawan sedikit pun. Sebagai tentara aktif yang baru seminggu dari medan perang Vietnam, dia masih memiliki naluri seperti hewan liar dan kemampuan tarung individual yang tak bisa dikatakan rendah. Namun Smith seperti membiarkan dirinya dihajar. Hidung, mulut dan matanya berdarah. Semua uang, jam dan cincinnya disikat. Dia sadar di rumah sakit. Sekeluar dari rumah sakit, dia ke markas minta cutinya diakhiri dan segera minta dikirim kembali ke Vietnam. Dia bertemu dengan PL Choy, yang saat itu masih berpangkat sersan dan menjabat komandan regunya. Mereka bertemu di markas sehari sebelum diberangkatkan kembali ke Vietnam. Ketika Choy bertanya apa yang terjadi, Smith hanya menatap kosong, seperti orang yang tak punya semangat untuk hidup. Kemudian dia meninggalkan Choy. Choy mendengar apa yang menimpa Smith dari perawat di rumah sakit. Esoknya Choy mendatangi rumah Smith. Bersambung ke episode 102.